Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufikur Rahman, asal instansi SMIT Al-Uswah Surabaya. Dan pada kesempatan ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Universitas tempat kami PPG adalah Universitas Adi Buwana Surabaya. Dan kali ini saya akan melaksanakan praktik mengajar pada siklus kedua. Elemen yang akan saya laksanakan adalah menulis, dan kali ini materinya adalah menulis cerpen. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Karena ini hari Sabtu ya, kita tidak menggunakan seragam sekolah ya, seperti hari Jumat ya. Jadi pakaiannya adalah pakaian bebas tapi sesuai tuntunan syariat. Oke, langsung saja. Untuk mengawali pembelajaran kali ini kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Mas Zaki. Silakan dipimpin doa. Ya, baik. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita di siang hari ini, marilah kita bersama mengawali dengan membaca doa bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Mas Zaki. Alhamdulillah kita sudah mengawali agenda kita siang hari ini dengan doa. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebagai wujud ya jiwa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, maka sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Baik, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Bisa di dada ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud ya, sebagai simbol bahwa kita itu cinta kepada bangsa Indonesia. Sebagai putra putri bangsa, maka kita punya kewajiban ya untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan cara ya sesuai dengan kedudukan kita masing-masing. Baik, untuk kali ini seperti yang sudah Ustaz sampaikan beberapa hari yang lalu ya, bahwasanya tema atau materi kita yaitu tentang menulis cerpen. Agar kalian
tidak lupa terkait materi-materi yang telah kita pelajari, maka kita akan mereview ya, mereview kembali materi-materi yang sudah kita dapatkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ini judulnya masih ingatkah Anda? Yang pertama, cerpen fiksi. Mas Abi, cerpen fiksi itu cerpen apa sih? Yang berisi ini apa? Berisi apa? Berisi sesuatu yang nyata, fakta, atau sesuatu yang khayalan? Khayalan Khayalan. Berarti cerpen fiksi adalah cerpen yang berisi cerita khayalan. rekayasa. Rekayasa. Cerpen non fiksi kebalikannya cerpen fiksi. Apa Mas Amar? Cerpen yang bukan khayalan, cerpen yang bisa terjadi di dunia nyata. Cerpen yang bisa terjadi itu. Kalau Ustaz lihat-lihat ini sekitar 75% lah kalian bisa mengingat terkait materi yang telah kalian pelajari. Oke, lanjut ya. Ini sebelum kita memasuki kegiatan inti, maka kita perlu membuat kontrak belajar, komitmen. Karena nanti akan menulis cerpen, maka kita harus searching ya, menggali kira-kira apa sih yang diperlukan untuk menulis cerpen. Nah, perlu gawai, ada kalian nyari. Meskipun di buku paket ada, cuman kita harus memanfaatkan teknologi. Yang pertama, silakan pergunakan HP sesuai kebutuhan. Kebutuhan hari ini adalah untuk mencari informasi tentang langkah-langkah menulis cerpen. Tuntaskan tugas tepat waktu. Karena semester yang lalu banyak yang kena bangju gara-gara tugasnya molor, menumpuk. Bertanya jika ada kendala. Bisa Ustadz ke Ustadz atau bisa ke teman-teman yang memiliki pengetahuan lebih. Dan teman-teman yang tahu tentang hal yang ditanyakan oleh teman yang lainnya itu bisa juga memberi bantuan. Oke, sepakat ya terkait komitmen ini? Baik, sepakat. Silakan diambil HP-nya masing-masing, dibuka. Nah, langkah berikutnya silakan di searching ini informasi-informasi terkait menulis cerpen. Ustaz beri waktu 2 menit lah ya. Oke, dimulai dari sekarang. Sesi kali ini adalah terkait ini. Ustaz akan bertanya pada kalian ya. Ini pertanyaan mendasar terkait tugas kita hari ini, yaitu langkah-langkah menulis cerpen. Satu saya. Wih, apa satu? Sisihkan waktu 10 hingga 20 jam. Oh, ini berarti dari Gramedia ya? Ya. Terus Mencari ide. cari ide, Menulis dengan gaya sendiri. menulis dengan gaya sendiri, Menentukan tema. menentukan tema, Membuat alur dan membuat alur dan plot. Oke. Jadi kalian sudah berhasil mencari sumber informasi terkait langkah-langkah menulis cerpen. Baik, ini hasil Ustadz ya, meringkas dari berbagai macam sumber juga agar kita tidak berbeda-beda langkah-langkahnya. Meskipun informasi yang kalian dapat berbeda-beda, tapi dalam kegiatan ini agar mencapai tujuan yang sama, maka saya harapkan ini langkah-langkah yang bisa kalian tempuh. Satu, menentukan ide atau tema. Tema itu dasar sebuah cerita. Meskipun terkadang kita itu sering nggak tahu tema kita apa, ditanya. Misalnya kamu mau bercerita ya tentang pengalaman masa kecilmu, berarti apa? Non fiksi. Bukan, temanya apa? Temanya apa? Masa kecil. Cerita masa kecil. Jadi tema itu nggak perlu panjang-panjang kalau kita uraikan. Temamu apa? Pendidikan, ya, nostalgia masa lalu, seperti itu. Jangan sampai itu terdiri dari 4
kata dan sebagainya itu nanti tidak jadi tema, tapi jadi sebuah kerangka karangan, kerangka pikiran. Yang kedua, menyusun garis besar kerangka karangan. Kerangka itu kayak kita itu mau buat bangunan ya. Ada istilahnya itu bagian-bagian yang akan menopang agar bangunan itu bisa berdiri dengan kokoh. Kalau misalnya fondasi, cakar ayam, cakar ayam, cakar sepatu ya. Jadi kerangka. Kalau masih bingung kerangka itu apa, biasanya kalian pakai yang paling sering itu kalian apa? Ide pokok, gagasan pokok di setiap paragraf. Misalnya kalian mau kita baca lalu, kalian yang pertama misalnya orientasi, maka orientasi itu berisi apa? Pengenalan tokoh. Maka kerangka pertama pengenalan tokoh. Itu berlanjut. Yang ketiga, mengembangkan kerangka karangan. Nah ini tipe karangan ini ya. Jadi mengembangkan. Setelah ada kerangka, dikembangkan jadi ide pokok dan ide penjelas. Dan yang terakhir, dari visi. Barangkali ada yang kurang cocok. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami. Ada yang tanyakan? Oh, cinta mama kita. Kira mau tanya mas. Oke, ini yang terakhir dari sesi ini ya. Dari sesi ini, kembangkan ceritamu. Kembangkan ceritamu. Kalian nanti diminta untuk menentukan judulnya apa, temanya apa. Judul ini identitas cerita. Jadi kadang-kadang mewakili, oh orang baca judul itu sudah paham. Oh berarti ceritanya tentang ini. Misalnya hafalan doa Delisa ya. Apa novel zaman kapan itu. Maka kalian sudah tahu berarti pasti ada hubungannya dengan orang yang bernama Delisa yang punya kebiasaan menghafalkan Al-Quran. Tema dasarnya. Kalau hafalan doa Delisa, hafalan doa sholat Delisa itu kan temanya tentang apa? Tentang tsunami bencana. Ya. Bisa tentang bencana, bisa tentang keluarga dan lain sebagainya. Terus buat kerangka ini alur, yang alur ya. Di kerangka itu alurnya penokohan konflik. Penokohan, apa bedanya tokoh dan penokohan? Kalau tokoh aktornya, kalau penokohan wataknya, karakternya. Konflik, sebuah cerita tanpa konflik, yang bagaikan makanan tanpa rasa, ya, bagaikan langit tanpa bintang. Konflik ini adalah apa? Yang membuat cerita itu jadi semakin menarik gara-gara konflik. Setelah itu kembangkan orientasi awal, konflik, komplikasi itu jadi beberapa jangan masuk. Sudah selesai. Jadi konflik itu adalah apa? Namanya komplikasi itu dari kumpulan konflik akhirnya nanti semakin membuat hal itu semakin memuncak, semakin banyak permasalahan komplikasi ya. Terus yang terakhir yang perlu kita kembangkan yaitu terkait pada bagian klimaks. Apa klimaks? Klimaks itu adalah puncak daripada konflik. Bisa jadi damai, bisa jadi tercerai. Terus ini resolusi itu biasanya akhir endingnya. Dan biasanya di resolusi itu ada nasihat amanatnya. Oke ya? Oke. Tidak usah lama-lama. Ustaz beri waktu 10 menit. Nanti Mas Bara ya maju menyampaikan ini ya. Oke? Siap? Siap. Silakan bekerja mulai sekarang 10 menit ya. Gimana? Sudah selesai? Insyaallah. Mas Bara sudah siap? Siap. Sudah. Silakan maju ya. Ya baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sampai saya itu sebenarnya kalau terkait judul masih belum ada ya. Jadi mungkin nanti saya mulai tulis dulu. Namun kan sekarang masih hanya kerangka
akhirnya setelah saya tulis sebagian mungkin saya ada ide untuk judul. Tapi untuk terkait tema sudah saya tentukan. Jadi saya akan mengangkat terkait pengalaman gitu ya. Tema cerpen saya itu yaitu pengalaman ketika saya SMA. Jadi pada saat itu saya pernah ikut suatu acara dan menurut saya ada banyak nilai-nilai yang bisa saya bagikan melalui cerpen saya ini. Maka saya pilihlah pengalaman saya ketika SMA itu ketika lebih tepatnya kelas 8 gitu untuk dijadikan ya kelas 11 maksud saya. Untuk jadi kerangkanya. Oke, lanjut Mas. Nah, temanya sebenarnya lebih ke sosial, jadi nilai-nilai sosial dan yang menurut saya menarik itu di sini yang saya angkat itu, jadi ceritanya kira-kira itu ada salah satu tokoh gitu yang berangkat bersama beberapa tokoh menuju suatu tempat. Nah di sana itu ada suatu peristiwa di mana si tokoh utama itu akhirnya tuh terkenal sebagai dua orang yang berbeda. Sampai di suatu tempat di mana dia diberikan tugas. Nah penugasannya itu sebenarnya dia itu jadi yang bagian dikonsumsi, tetapi ternyata dia juga akhirnya ya karena ada berbagai permasalahan dan konflik, akhirnya dia juga bekerja di bagian administrasi. Puncaknya itu ketika di mana orang-orang di tempat satu dengan tempat kedua itu bertemu di suatu tempat yang sama dengan si tokoh utama yang di sana. Jadi bagaimana pada saat itu tuh tokoh utama itu merasa tertekan dengan identitasnya yang dianggap berbeda oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, gimana caranya dia bisa beradaptasi dengan itu dan menyelesaikan permasalahan identitas ganda itu gitu. Jadi penyelesaiannya di situ. Terima kasih Mas Bara. Sama-sama. Kita beri waktu Mas Bara. Benar. Ada yang ditanyakan tidak? Cukup paham. Cukup paham ya? Cukup paham. Oke, silakan. Terima kasih ya. Selanjutnya ini bagian kegiatan inti yang ketiga ya. Kalau yang mengembangkan cerita, mengembangkan proyek itu yang kedua, ini yang ketiga. Mengembangkan kerangka karangan, maka kita tiba di segmen membuat timeline. Bahasa lugatnya jadwal. Lini masa. Lini masa. Ya, lini masa, jadwal, timeline. Fungsinya apa sih? Ya agar ketika kalian melaksanakan tugas menulis cerpen ini sudah terprogram dengan bagus, terjadwal. Kamu mau buat misalnya target kegiatan yang pertama tadi menemukan kerangka. Ya, tanggal berapa kalian tentukan. Bisa dipahami ya? Bisa. Setiap orang ya, punya target itu berbeda-beda. Namun ya, karena ini tugas yang harus diselesaikan dengan waktu yang tidak terlalu lama, maka jangan sampai ini kalian selesaikan dalam waktu yang lebih dari 1 pekan ya. Jadi harus benar-benar selesai, itu maksimal. Kalau memang bisa hari ini selesai, ya alhamdulillah, itu saja. Ya. Kemarin ada teman kalian itu mujib namanya, sehari jadi. Pagi tentukan judul, tema, siang ya, mengerjakan bagian pendahuluan orientasi sampai konflik, malam ya, menyelesaikan sampai resolusi. Ya nggak masalah juga karena kemampuan itu berbeda. Dimengerti ya? Jadi silakan disesuaikan dengan waktu senggang kalian karena memang kadang-kadang menulis itu
tidak harus diburu oleh waktu, harus dengan keadaan yang ini. Baik, kita beri waktu 5 menit lah. Bisa kan? Bisa, oke. 5 menit silakan tentukan ini masa time. Ya, silakan ya. Sudah selesai timelinenya? Sudah. Dan saatnya kita di tahap berikutnya. Ya, di sini ada bunga. Bunga bahasa Jawanya kembang. Memberi akhiran kan. Jadi kembangkan. Tugas kalian ya, kali ini adalah mengembangkan cerita yang kerangkanya sudah kalian buat tadi. Ya. Nah, kalau ini bahasa Inggrisnya apa? Visi. Monitor. Visi. Monitor. Anggap aja lah ini monitor ya. Ini siapa? Ustadz yang bagian memonitor. Nanti Ustadz kalau ada yang kurang jelas silakan kita. Oke ya. Berapa menit? 10 menit cukup? 50 menit. Oke, silakan dibuka gawainya. Ingat kesepakatan kita, tugas kita ini menyelesaikan menulis cerpen. Silakan. Sudah buat timeline kan? Apa tadi timeline? Ini pekerjaan awalnya misalkan kapan, terus akhirnya kapan. Nanti kerjakan. Ini kayaknya serius ini. Mas, ada yang tanyakan? Wah, ini itu HP-nya trouble ini. Di mana hitam terus ini. Ayo Mas Bara, ada yang tanyakan Mas? Kalau nggak ada nih sebuah tanda tanya. Memang kalian paham atau kalian menutup diri? Bingung. Mas Ahmad, tanya-tanya dulu Mas, pantes ayo, Mas Hafiz, tak ada yang tanyakan? Beneran? Ya oke wes, 50 menit ya. Oke, setelah itu kita tahap menguji hasil. Nanti siapa Mas Hafiz ya? Boleh. Oke, baik, 50 menit dimulai dari sekarang. Bagaimana? Sudah? Sudah 50 menit ini lebih. Berarti saatnya kita di bagian berikutnya, yaitu menguji hasil. Namun sebelum itu, biar kita kembali konsentrasi, kita ice breaking dulu. Ya, apa break apa tadi namanya? Apa namanya? Break labs. Break labs. Break labs ya. Baik, kita 3 kali aja. Bisa siap ya? Siap. Oke, kita mulai. Break 1. Break 2. Break 3. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, semangat ya. Ngantuk-ngantuk, ada yang fokus misalkan cerpen, ada yang ngantuk ya. Oke, saatnya menguji hasil pada Mas Hafiz Marzuki ya. Untuk sudah selesai kan cerpennya? Sudah. Ayo silakan maju menyampaikan cerpennya, judul, tema, tahap awal apa yang dikisahkan sampai nanti ke tahap akhir. Tokohnya siapa? Terus garis besarnya bercerita tentang apa? Oke ya? Oke, silakan Mas Hafiz. Nanti di akhir Mas Hafiz presentasi kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya. Kalau tidak ada ya Ustaz sendiri yang tanya. Ayo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ustaz, izinkan saya dan teman-teman, izinkan saya menjelaskan mengenai ringkasan cerita dari cerpen karangan saya. Saya mengambil tema terkait dengan kisah SMA. Ini mungkin bukan kisah yang saya alami, tapi keluar di pikiran saya. Mungkin karena saya sering menonton film, jadi semi-semi ambil dari situ juga. Kemudian judulnya, judul cerpen saya adalah Anak Biasa. Judul ini saya ambil ketika cerpennya sudah selesai. Jadi saya selesaikan cerpennya dulu, baru saya ambil judulnya. Kemudian
orientasi, di sini saya ada mungkin 5 sampai 8 tokoh. Ada Bagas sebagai tokoh utama, seorang anak biasa yang sebenarnya memiliki IQ yang sangat tinggi, tetapi karena dia merasa tidak ada motivasi untuk maju dirinya sendiri, sehingga dia kekurangan motivasi untuk berambisi menggapai sesuatu. Kemudian dia itu 3 bersaudara, ada kakaknya dan ada adiknya. Terus kemudian ayah dan ibunya merupakan seorang lulusan perguruan tinggi. Ayahnya menjadi dosen dan juga kontraktor. Kemudian ibunya merupakan seorang yang memiliki bimbel. Satu keluarga ini semuanya sangat pintar, semuanya berprestasi. Kakaknya cum laude, lulusan kuliahnya, adiknya sering juara di SD. Tetapi hanya si Bagas ini yang kurang berprestasi. Tetapi IQ-nya ketika dites sangat tinggi. Kemudian komplikasi di sini, suatu ketika dia belanja ke supermarket, kemudian masuk ke klimaks. Di jalan itu bertemu dengan sebuah kecelakaan. Ternyata korban yang kecelakaan tersebut merupakan seorang perempuan teman sekolahnya. Kemudian alhasil dia tolong, dia bawa ke rumah sakit. Resolusinya dari kejadian tersebut, si Bagas dan si tokoh perempuannya ini, saya sebut Putri, menjadi dekat dan timbul kisah antara mereka berdua. Oke, sudah? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Oh, Mas, saya silakan. Berarti ini kisah fiksi atau non fiksi? Mas? Fiksi. Fiksi. Sudah fiksi. Tadi ada khayalannya juga. Ya, kayaknya. Siap. Oke, sudah? Sudah? Mas Bara? Latarnya gimana sih? Oh ya, saya belum cerita latarnya. Latarnya banyak. Ada yang di rumah ketika makan malam. Ini latar Di tempat. komplikasinya seharusnya tadi juga ada makan malamnya. Kemudian ada di sekolah dan juga ada di jalan dan rumah sakit. Oke, sudah? Ya, baik, terima kasih Mas Hafiz. Kita beri applause yang meriah untuk Mas Hafiz. Itu tadi ya, menguji hasil. Ya, kenapa Mas Hafiz? Karena Mas Hafiz sudah selesai. Nanti yang lainnya menyusul. Oke? Oke, siap. Karena waktu terus bergulir, saatnya kita di kegiatan inti yang terakhir. Ya, kegiatan ini yang terakhir namanya evaluasi pengalaman belajar. Yang pertama adalah ini ya, rencana revisi. Jadi nanti silakan hasil kalian itu bisa diminta coba ke teman sebaya. Ini coba dicek atau ke Ustadz itu bisa untuk saling memberikan masukan. Terus setelah direvisi, maka kita dokumentasikan karya kita. Insya Allah kemarin nanti sudah dibentuk ya, gen editor ya. Bahkan ada yang cetak yang bikin ilustrasi cover ya. Itu insya Allah nanti pihak sekolah yang akan memfasilitasi untuk pencetakannya. Dan sekarang yang perlu kita gali adalah berbagi pengalaman, refleksi. Apa sih? Ya kita pengalaman apa? Sejauh mana? Ya pengalaman kalian ya terkait materi menulis cerpen. Siapa yang mau mengutarakan? Oh Mas Hafiz, ayo. Tidak bisa dikerjakan SKS, Ustaz. Tidak bisa dikerjakan SKS, sistem kebut semalam. Iya. Tapi Mas Hafiz ini berarti sudah sejak itu ya, sudah lama merancang ya? Iya, pernah memiliki karangan jadi cukup 50 menit. Iya, memang. Ada lagi? Satu lagi sebelum kita di sesi penutup. Mas Abi, Mas Zaki. Tapi kalau Mas Zaki belum selesai. Mas Abi?
belum selesai. Pengalamannya belum selesai. Mas Bara. Ya sedikit dari pengalaman saya. Ini memang benar kata Hafiz. Jadi mungkin terkendala lewat pertama mungkin terkendala lewat ide untuk kerangka dari awal orientasi sampai resolusi itu seperti apa. Mungkin ya sebagian dari kami gitu dari kita kurang bisa di situ ya untuk mencurahkan ide. Lalu yang kedua mungkin yang saya rasakan sendiri itu mungkin karena saya kurang banyak membaca buku buku apa seperti novel atau cerpen ya, saya kurang terbiasa. Jadi mungkin ketika menulis ketika mengetik itu rasanya pemilihan kata atau diksi apa atau cara menyampaikannya dalam bahasa tulis itu agak susah gitu. Cukup susah. Jadi kadang ingin selesai dengan cepat tapi bingung menuliskannya itu bagaimana menjadi sebuah cerita tulis. Berarti memang perlu ini ya, dibiasakan ya. Iya. Untuk menulis agar ya segala ide itu mudah untuk dinyatakan dalam bentuk tulisan. Baik, terima kasih. Setelah untuk kita semua. Dan ini sampailah kita di tahap ini ya. Jadi ini penilaian Ustadz nanti terkait ini, rubrik penilaian. Ada 12. Terus ini rubrik penilaian juga presentasi. Jadi kalian mempresentasikan itu ada rubrik penilaiannya juga seperti itu. Dan sekarang kita sampai ke bagian penutup. Ustadz ucapkan terima kasih ya atas partisipasi kalian di pembelajaran kali ini terkait menulis cerpen. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Insya Allah kita tetap meneruskan materi menulis cerpen, kan ada yang belum selesai dan belum presentasi, kita teruskan di hari selanjutnya, di kemudian hari. Dari Ustadz mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup agenda kita kali ini yang akan dipimpin oleh Mas Abi ya. Mas Abi akan tutup di depan, baca spesial doa kafaratul majelis ya. Ayo silakan Mas Abi. Jadi teman-teman sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita baca istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Mas Abi. Sekian perjumpaan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa untuk menjaga ibadah wajib kita ya, sholat 5 waktu. Hati-hati di jalan. Oke.